ini kan cuman apa tuh dunia ini, apa tuh mas? Apa tuh? Wah ini tak gawak nih, so guyu kekel aku. Tak nyoba dikit ya. Nyoba dikit. Saya tanya, kamu kenal iblis? Tahu, pernah dengar? Coba sepurane kita dapur ele-elean ya. Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj? Aku sekarang, yang tertua di antara tiga ini yang mana? Iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan dari kepustakaan Islam, Iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis. Dia paling senior di antara para malaikat. Gitu? Siapa yang lebih senior dari Iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya, tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Nah, Ya'juj Ma'juj itu lahirnya kapan? Dajjal itu ya mesti aku nggak tahu. Wongkon jumlah rambutmu roh dia jumlah rambutmu. Aku roh persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya. Gak percaya main itu melabu nawas. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Jadi selama 700 tahun itu 700 jadi begini. Nah, Iblis sudah tahu ya, sebelum ada Adam jauh gitu ya. Karena Anda tahu Adam dibikin tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat. Nah, tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Jombang. Ya, kita dapur aja. Tidak penting benar salahnya, kan kita sama-sama tidak bisa membaca. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah, soal tafsir kan iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya podo, hanya Allah yang ngono. Lewat jan ya ngono ya. Nah, hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu kan, artinya tidak bisa ditafsirkan tetap gitu loh. Dan indahnya Al-Quran karena ada alif lam mim alif lam ra, ada nun itu loh terutama. Kalau dal gandi kalau jadi gini, jadi teman sekalian, kalau Dajjal itu kan dikenal setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi, terutama Rasulullah. Meni-meni ono Dajjal ini, ono Ya'juj Ma'juj ini, di Quran juga ada Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi pokoknya kalau dilihat dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam tanda petik kan Iblis, baru Dajjal, baru Ya'juj. Sekarang saya tadabur aja. Dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu. Kemudian memuncak pada abad 17 dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia. Dajjal itu satu cara pandang di mana Anda ditipu, di mana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka. Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik pada itu neraka. Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul enggak? Yang Anda cari-cari itu, Allah sendiri mengatakan, aku bikin tampak indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan gitu. Itu jadi nono arek, jadi gak usah tak terus-terus kayak contoh-contoh terus. Nah itu, jadi Dajjal sudah berlaku sekarang. Semua sistem politik, semua sistem kebudayaan, semua sistem nilai dan kepercayaan sudah Dajjaliyah semua sekarang ini. Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir Dajjal tadi yang membuat manusia terbalik penglihatannya terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut nggak sama neraka? Menurut Anda, wong Indonesia ini?
Bener takut apa tidak? Tidak takut-takut amat toh. Kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang disebut surga itu pokoknya kan rumah lebih besar, bojo luwe ayu dan akeh. Ngono pasti dibayangkan. Jadi aspirasi orang kebanyakan tentang surga itu aspirasi materialisme. Gitu ya. Jadi bayanginnya tetap bayangan materialistik gitu loh. Padahal surga itu enggak gitu sama sekali. Aku rodok riset ini. Oke. Yang paling gampang karena Allah mengatakan surga ada 4. Ada 4. Terus warnanya hijau tua gitu ya. Terus nanti Anda punya bawahan yang namanya sesuatu yang mengalir, yang disebut sungai. Sungai itu tidak pada airnya, tidak pada apa namanya, tanahnya, tidak pada suket-suketnya, tapi pada alirannya, betul enggak? Kalau ada sungai tidak ada airnya, kamu mengatakan itu sungai kok nggak ada airnya. Jadi sungainya bukan air. Jadi pada apa sungainya itu? Pada sesuatu yang mengalir, sifat aliran itu. Dan kamu membawai mintah tihal anhar. Di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi kamu di atasnya. Jadi kamu itu pemerintahnya sesuatu yang mengalir. Jadi kamu bisa mengalirkan sesuatu, kehendakmu, semua segala macam. Nanti kamu skenario sedemikian dan tercapai. Dan bedanya dengan yang membuat kita tidak bisa paham surga sampai akhirnya adalah kalau di dunia surganya seseorang bisa merupakan neraka bagi orang lain. Ada kamu beli motor baru itu neraka bagi tetanggamu, betul enggak? Betul enggak? Yang satu kawin mengawini cewek, neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita terpenuhi semua yang kita inginkan, tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat mereka berebut gelas, tapi tidak ada pertengkaran dalam perebutan itu, dan seterusnya lah, macam-macam gejala-gejala surga itu. Saya ingin mengatakan ini kepada Anda semua, untuk supaya Anda itu jangan terlalu bingung-bingung amat melihat keadaan ini. Indonesia itu tidak ada, kan tidak ada apa-apa. Dunia tidak ada, ya apa-apa Mas. Kamu pikir Anda cuma hidup sekali? Bagaimana kalau nanti dihidupkan lagi? Ini tak tekati lagi, awas kena. Ya Allah, semua jamaah KJ tolong hidupkan lagi. Sesuai dengan ayatmu, Allah mengatakan, enggak, bukan itu. Kenapa kamu ingkar kepada Allah, kata dia. Padahal dulunya kamu mati, itu kan kalimatnya. Dulunya kamu mati. Kalau dulunya mati, sebelum mati hidup apa enggak? Berarti sekali, ya sekali ya. Dulunya kamu mati berarti kita tarik ke belakang, berarti sebelum mati tadi kan hidup, berarti satu kali hidup, satu kali mati. Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan lagi, berarti 2 kali. Kemudian aku matikan lagi, 2 kali hidup, 2 kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini tuh aja Anda hidup 2 kali, baru di surga. Yang rokok lah anak konda. Tapi dengan catatan rokok yang saya bilang itu omongannya Dajjal, kan gitu. Jadi kalau omongan saya, Anda surga. Bahwa surga keberatan sama Anda butuh tanggung jawab. Ya ngono ya, sing seger mikire ya ya. Oh, nek kan gak duwe kesegaran ngono, wis gawe nek uripmu ya sing seger iki. Jadi teman-teman sekalian, Dajjal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran Inkamaya, penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin, ya, di laut-laut di mana Mojopahit jadi gugup, Demak jadi gugup, semua sampai terjadi ada 4 tahun kosong di mana Sunan Kalijogo memimpin penimbunan kekayaan-kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan dan seterusnya. Ini dia tahu persis. Ini rotok ponakan Gajah Mada. Cuman Gajah Mada aku ini sopo ya. Gak tahu kenal aku nek. Raine di pada nonton aku. Iya, guyon ya Mas ya, tapi serius ya.
Ada hadiah buat 27 Mei tentang Iya, wacana. tenang aja, coba hati tak lamar nona Gajah Mada. Beliau-beliau itu kita cinta kok. Kita ngomong macam-macam cinta kok. Cinta itu kan ukurannya tidak pada epistemologi, ukurannya pada niat, vibrasi apa namanya cintanya itu gitu. Oke, ini tak persingkat deh. Dajjal sudah berlaku, ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak ilmunya Dajjal. Kemudian sampai ada sandiwara timur lawan barat, komunisme lawan kapitalisme, terus ada demokrasi segala macam, terus dibikin ada negara, ada nation state, mari ngono opo state, terus pokoknya negara seolah-olah penting. Begitu wis dadi negara dibuka pagar negara. Sekarang MEA masuk semua sini, masuk semua loh, jarit negara. Jadi kita diombang-ambingkan, ya. Dan di puncak suksesnya Dajjal itu secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah, kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang terbalik seperti itu. Nah sekarang adalah era Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali, kalau Ya'juj Ma'juj itu dari utara. Nah sekarang yang paling jadi sasaran Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia. Menurut ceritanya Ya'juj Ma'juj itu warna kuning lah. Itu infanteri yang luar biasa. Tapi dia kesini. Tadi ingat tak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan Jibril disuruh cari tanah liat. Sampai sini, di sini sudah ada iblis jauh sebelumnya di tanah ini. Ini sudah dikuasai iblis. Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang, di sini sudah dikuasai iblis. Gitu loh. Karena iblis langsung lari, begitu diibliskan karena la yasjud itu tidak tahu sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika Jibril mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, Jibril lari. Mikael lari, terus Israfil lari, tinggal Israel. Israel memakai ilmunya iblis. Itu iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel tak terus. Iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul nggak? Iki gimana kok ditaruh di surga? Ya ada dia bu. Di bumi fil ardi. Ini jailun fil ardi khalifah. Lah kok ditaruh di surga? Salah, ini tidak taat sama Allah. Akhirnya iblis berusaha. Bagaimana caranya memindah Adam dari surga ke bumi? Benar nggak yang dilakukan? Ya, saya bercanda sekarang. Nah, cara dia masuk surga itu gini, surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah, caranya iblis masuk surga itu dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis bleng masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu, kemudian menunggu naga beol. Begitu beol, iblis ikut, dan begitu keluar dari tubuhnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam, tapi dia dihalangi oleh burung merak yang sangat banyak di surga, yaitu pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya Allah untuk menjaga setiap zona surga. Maka akhirnya iblis acting, dia beli serban. Jenggotnya dipanjangkan, terus dia ambil buah apa itu, disuduk-suduk terus jadi tasbih. Terus katoknya diunggahno. Loh ini serius ya? Ini serius ini.
Nah akhirnya si iblis ini menemui Adam di dalam kostum malaikat. Gitu. Adam hormatkan, loh ini malaikat siapa ini? Oh Kanzul Jannah, bendaharawan surga, al-khosyi, ar-raqi, as-sajid, tafadhulu. Itu dihormatilah oleh Adam. Dan semua bangsa Indonesia sekarang adalah Adam yang didatangi oleh saya gondrong ini kan ada pahalanya. Apa yang mau cafu aja diring-uring. Karena gini loh, saya tuh didatangi orang, beberapa orang dan berkali-kali. Sopo kon? Kulo diutus Nabi Ibrahim, Cak. Besoknya lagi, sopo kon? Kulo utusan Nabi Musa. Terus datang lagi, kulo niku utusan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok aku dengar ngutus orang aku? Mboten, Cak. Kanjeng Nabi itu ngersulo. Kenapa kok ngersulo? Ngersulo itu hatinya nelongso gitu. Apa kok Kanjeng Nabi ngersulo? Lah iya, oleh iki orang-orang Islam sekarang itu ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul kok mek jenggote tok. Mbok rambutnya ya ditiru. Ngono ceritanya. Iya bener ya. Iya kok. Kabeh Nabi gondrong. Dari Adam, masuk Adam yang perapatan jalan nang salon ngawur. Ya kan? Apalagi Nabi Nuh nggak sempat ngurusi rambut. Dia bikin bahtera begitu besar untuk 1000 pasang binatang dengan sekian ratus umat Islam. Jadi itu harus teknologi sangat tinggi. Belum lagi nanti binatang dan binatang ini selalu bertengkar dan dikasih kurungan masing-masing. Belum lagi nanti ada binatang namanya Balkadaba dan iblis masuk kapal itu dengan berlindung di ekornya Balkadaba. Nah ini cerita lain kapan-kapan. Disitulah lahirnya tikus, lahirnya lahirnya babi. Itu. Ketika itu lahirnya. Kon buktikan gak iso bantah ya gak iso. Kapok kan ya. Nah, ini teman-teman, supaya Anda itu luas dan jangan terlalu dibebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak membebanimu. Kamu harus tetap gembira, harus tetap seger hidupmu. Dengan pengetahuan yang luas kamu kan ketawa-ketawa sendiri. Tahu nggak? Terus nanti iblis datang ketika kapal mulai berangkat, banjir sudah besar, terus itu kata si iblis. Terus sapa? Mboten kula. Kurang ajar ngapa kowe rene, Blis? Kata si Nabi Nuh, mboten. Pinten iki sing melok sampean? Berapa yang ikut sampean? Maksudnya kewan ta wong niki lho tiange kan jumlah pinten? Orangnya berapa yang ikut sampean? Yo 300 lah. Terus yang kelelep, sing kena banjir, wis gak iso dihitung. Nek 1.000 ono. Oh berarti menang kula kali sampean. Jadi carane nyek ngono. Jadi sing melok sampean nek 300, sing melok aku 100.000. Lho, tahu kan krungu cerita ngono? Gak tahu aku ngarang dhewe. Oke, sekarang saya singkat. Sekarang Ya'juj Ma'juj eranya sekarang. Dajjal sudah berlaku kok. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu. Itu pengalian isu. Anda tahu Cina itu komunis apa tidak? Cina itu pernah dihapusi iblis di depan pintu surga, betul enggak? Sekarang dia pinter, tetap komunis politiknya untuk imamah Cina iya. Sekarang pelajari ekonomi dunia, sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital.
Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan? Nah, tutup gimana? Ya, kan dia pernah jadi. Sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah nggak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Amerika udah lemah, nggak bisa apa-apa. Karena doanya juga tidak jelas. Obama, Atina, jelas. Digawe bener, sesat gue ya. Oke. Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sangat solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok, berduit gak ono. Ya toh, seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak ada masuk kober benci-benci ya. Gendengnya ada ini. Gitu loh. Sesat. Ya sesat loh, disesatkan tuh Anda tadi. Mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan terus orangnya melakukan apa ke Anda? Saya jawab aja, ya memang saya sesat. Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh sesat gitu dok? Ya, gitu dok? enggak. Terus nolong Anda enggak? Enggak. Loh, sampai mureng-mureng mengerti. Masa nolong motor? Mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu datang, kamu sesat ya? Kalangan jalan dapat disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah di... Ya ada orang nyetir gak bisa jalan, malah dikira ngomong kamu sesat ya? Orang ini sampai duduk jalannya. Aneh wong saiki iki. Wong jelas sesat kok malah dituding sesat. Lho kula nyuwun roh yen iki mboten saged ngrasa dalane bingung kula niki. Malah dioring-oring. Aku tahu nang Padang Bulan, mulai nang ngene Capuat Padang Bulan sama teman-teman dari IKIP Jogja. Padang Bulan di awal-awal jalannya jeblok hujan-hujan gitu. Jadi mobil kecil itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Wes, sapa iki? Orang kampung keluar satu persatu, sak rombongan. Sampai ini salah. Ini lewat kene sampai. Oh nggih Pak. Ngono wis karo terus dirasani. Terus datang rombongan lho. Ya apa sih kok lewat kene? Ya kempet sampean kudune lewat kene sampean. Iki wis gak iso aku dioreng. Jadi bilang sama teman-teman, kalau aku tersesat tolonglah. Gitu kan, tunjukin aku jalan dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum, dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya ada manusia akan masuk neraka, kan saya nggak tega. Gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi, tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat bro. Tolonglah. Jangan dimarahi. Sesat itu sendiri sudah sengsara. Kenapa engkau tuding-tuding aku?